Halo kaum rebahannya sukanya tiduran doang. Gimana kabar kalian? Semoga selalu diberi kesehatan ya. Pada kesempatan kali ini admin akan membawakan alur cerita Dragon Ball Z pada part yang ke-84. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Sebelum masuk ke videonya, kita flashback dulu pada cerita sebelumnya. Pada cerita sebelumnya, Cell membuat dirinya menjadi sangat besar dan berniat untuk meledakkan dirinya bersama bumi agar semua orang yang berada di bumi ikut mati bersamanya. Goku pun akhirnya memutuskan untuk mengorbankan dirinya demi keselamatan bumi dengan cara menggunakan jurus Sun Kanido dan berpindah ke tempat Raja Kaio, yang mana ledakan pun terjadi di planet Raja Kaio yang langsung membuat planet itu langsung hancur. Kepergian Goku membuat Gohan dan juga para Z-Factor lainnya menjadi sedih karena mereka telah kehilangan orang yang mereka sayang. Namun belum habis kesedihan mereka, tiba-tiba muncul sosok yang memiliki aura kekuatan yang sangatlah mengerikan, yang mana di situ Trunks menjadi korban dari keganasan sosok misterius itu. Tidak lain dan tidak bukan, ternyata sosok misterius itu adalah Cell yang belum mati walaupun telah terkena ledakan yang sangat dahsyat dari dirinya sendiri. Semua Z-Factor pun dibuat sangat terkejut atas kembalinya Cell yang telah meledakkan dirinya bersama Goku dan juga yang lainnya yang berada di planet Raja Kaio. Mereka semua merasa tidak percaya kalau Cell masih hidup. Cell pun segera memberitahu mereka semua kalau di dalam kepalanya ada sebuah gumpalan kecil yang berfungsi sebagai inti dari Cell. Selama gumpalan kecil itu tidak hancur, maka tubuh Cell akan bisa pulih walaupun telah hancur berkali-kali. Kita flashback dulu ke tempat planet Raja Kaio yang sebelumnya telah hancur. Kita akan diperlihatkan gumpalan yang dimaksud oleh Cell yang berada di dalam tubuhnya yang berfungsi sebagai inti darinya. Terlihat kalau gumpalan kecil itu berhasil melahirkan Cell dalam wujud sempurna. Setelah Cell pulih seperti sedia kala, dia pun menjadi sangat senang. Walaupun tanpa tubuh dari Android 18, dia bisa langsung kembali dalam wujud sempurnanya. Bukan hanya itu, bahkan sekarang kekuatan dari Cell sudah bertenaga sama seperti Gohan, yaitu dia memiliki kekuatan Super Saiyan 2. Itu mungkin karena di dalam tubuh Cell ada data-data dari bangsa Saiyan, yang mana dikatakan kalau kekuatan dari bangsa Saiyan akan terus meningkat jika mereka mendekati kematian. Terlebih lagi, Cell juga telah mempelajari kekuatan yang dimiliki oleh Goku, yaitu jurus Sun Kanido. Alhasil Cell bisa kembali ke bumi dengan sangat cepat. Tujuan Cell kembali ke bumi kali ini adalah dia ingin mengalahkan Gohan dan juga para Z-Factor lainnya, dan ingin menjajal kekuatan barunya setelah selamat dari kematian. Tiba-tiba Gohan pun segera meningkatkan kekuatan Super Saiyan 2-nya untuk melakukan pertarungan melawan Cell. Bahkan Gohan pun juga senang atas kembalinya Cell karena Gohan sekarang bisa membalaskan dendam atas kematian ayahnya kepada Cell, dan kali ini Gohan akan mengalahkan Cell menggunakan tangannya sendiri. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan Vegeta yang masih merasa terkejut atas kematian dari Trunks. Dia merasa tidak percaya karena dirinya tidak bisa melindungi anaknya sendiri. Alhasil Vegeta pun menjadi sangat marah, dan tanpa ia sadari dia langsung masuk ke dalam mode Super Saiyan dengan emosi yang meningkat. Dan tanpa basa-basi, Vegeta pun langsung melancarkan serangan kepada Cell untuk membalaskan dendam atas kematian Trunks dan juga demi melindungi harga dirinya. Setelah itu terjadi ledakan yang sangat dahsyat di tempat itu akibat Vegeta yang melancarkan serangan laser secara bertubi-tubi ke arah Cell. Walaupun Cell telah menerima serangan telak bertubi-tubi dari Vegeta, terlihat kalau Cell sama sekali tidak terluka dan langsung muncul di hadapan Vegeta. Setelah itu Cell segera memberikan sebuah serangan kepada Vegeta yang langsung membuat Vegeta tepar. Cell yang sangat kesal kepada Vegeta berniat untuk segera melenyapkan Vegeta dengan menembakkan sebuah
bakso beranak kepada Vegeta. Gohan pun langsung meluncur untuk melindungi Vegeta dengan menggunakan kekuatannya. Alhasil terjadi ledakannya sangat dahsyat akibat bentrokan antara energi laser milik Cell dan juga tubuh Gohan. Akibat Gohan yang melindungi Vegeta, alhasil Gohan pun mengalami luka yang sangat parah di bagian tangan kirinya, dan sekarang tangan kiri dari Gohan tidak bisa digunakan untuk bertarung. Kali ini Cell benar-benar tidak akan bermain-main lagi dengan para Z-Factor. Kali ini Cell benar-benar berniat untuk melenyapkan bumi beserta isinya dengan menggunakan jurus Kamehameha full power. Gohan pun hanya bisa terdiam karena terkejut Cell akan menembakkan jurus Kamehameha full power dalam mode Super Saiyan 2-nya. Kali ini Gohan benar-benar dibuat putus asa akibat dirinya yang sudah terluka parah, dan Cell akan segera menghancurkan bumi menggunakan jurus Kamehameha full power. Tiba-tiba Gohan mendengar suara ayahnya yang mengatakan kalau sifat menyerah itu bukanlah sifat dari bangsa Saiyan. Goku pun segera menjelaskan kepada Gohan kalau dirinya sekarang berada di akhirat dan orang yang telah membantunya berbicara dengan Gohan adalah Raja Kaio. Setelah itu Goku pun segera memberikan kata-kata motivasi kepada Gohan untuk menghadapi serangan Kamehameha milik Cell dengan menggunakan jurus Kamehameha. Mendengar kata-kata dari ayahnya membuat Gohan menjadi yakin kalau dirinya bisa menang melakukan pertarungan melawan Cell. Setelah mendapatkan kata-kata motivasi dari ayahnya, kali ini Gohan pun langsung meningkatkan aura kekuatannya untuk melakukan perlawanan melawan Cell. Setelah itu Gohan pun segera memasang kuda-kuda untuk menembakkan jurus Kamehameha walaupun hanya menggunakan satu tangan saja. Setelah energi Kamehameha dari Gohan dan juga Cell terkumpul, mereka berdua pun segera menembakkan jurus Kamehameha dengan kekuatan dahsyat itu ke arah satu sama lain. Akhirnya terjadi tabrakan kekuatan yang sangat dahsyat di antara Cell dan juga Gohan. Di tengah adu kekuatan antara Gohan dan juga Cell, terlihat kalau energi Kamehameha dari Gohan terus terdorong. Tiba-tiba bayangan dari Goku langsung muncul di belakang Gohan. Goku pun segera meyakinkan Gohan kalau Gohan pasti bisa mengalahkan Cell dengan kekuatan penuhnya. Setelah itu Gohan pun terus mencoba menggunakan kekuatan penuhnya untuk mendorong kekuatan Cell. Melihat Gohan yang mati-matian bertarung melawan Cell untuk mempertahankan bumi, akhirnya para Z-Factor berniat untuk membantu Gohan mengalahkan Cell dengan cara membuat konsentrasi dari Cell yang sedang menembakkan Kamehameha hilang dengan cara menyerangnya. Setelah itu para Z-Factor segera menyerang Cell secara bersamaan sampai-sampai membuat konsentrasi dari Cell tidak bisa fokus lagi untuk menyerang Gohan. Alhasil Gohan pun segera memanfaatkan hal itu dengan menambah energi Kamehameha-nya untuk mendorong energi Kamehameha milik Cell. Terlihat kalau energi Kamehameha milik Cell sudah mulai terdorong dan membuat Cell menjadi panik. Cell yang konsentrasinya buyar untuk menyerang Gohan. Setelah itu Cell pun segera meningkatkan aura kekuatannya untuk membuat para Z-Factor terlempar. Alhasil para Z-Factor pun terlempar akibat serangan aura ki milik Cell. Setelah Cell mengatasi para Z-Factor, sekarang keadaan pun mulai berbalik. Terlihat kalau energi ki milik Cell sudah mulai mendorong kekuatan milik Gohan sampai-sampai kekuatan Kamehameha milik Gohan menjadi mengecil. Di saat Cell sudah hampir memenangkan adu kekuatan itu, tiba-tiba ada sebuah serangan yang langsung mengenai Cell secara telak, dan ternyata itu adalah Vegeta yang membuat konsentrasi dari Cell menghilang. Bayangan Goku yang berada di belakang Gohan segera meminta kepada Gohan untuk mengerahkan seluruh energinya untuk mengalahkan Cell. Setelah itu Gohan pun langsung melancarkan serangan Kamehameha dengan kekuatan penuh terakhirnya. Alhasil serangan Kamehameha milik Gohan
langsung lebih unggul daripada Cell. Cell pun hanya bisa menjadi terdiam setelah melihat kekuatan dahsyat dari Gohan. Sekarang Cell pun langsung musnah tak tersisa setelah menerima serangan Kamehameha milik Gohan. Setelah Gohan mengerahkan seluruh kekuatannya, Gohan pun kembali ke mode base-nya dan segera tepar akibat kekuatannya telah habis terkuras. Semua Z-Factor pun menjadi terkejut dan juga merasa senang karena akhirnya Cell telah berhasil dikalahkan. Dan alur cerita Dragon Ball Z Part 83 pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan dari alur cerita Dragon Ball Z Part 83? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Hikam 017 dan sampai jumpa lagi di video admin selanjutnya. See you, bye bye.